Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Jumarni dengan NIM A321241108, kelas C Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Tadulako. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil resume mengenai mata kuliah Pendidikan Multikultural. Di sini saya akan membahas dua materi. Jadi, yang pertama ada sejarah dan perkembangan pendidikan multikultural, dan yang kedua keberagaman budaya dalam masyarakat Indonesia. Baik, langsung saja kita akan membahas materi yang pertama mengenai sejarah dan keberagaman pendidikan multikultural. Adapun pengertian multikultural, jadi pengertian pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang mengakui, menghargai, dan mengakomodasi keberagaman budaya, suku, agama, bahasa, ras, serta latar belakang sosial lainnya. Tujuannya bukan hanya mengenal perbedaan, tetapi juga membentuk peserta didik agar mampu menghargai perbedaan, bersikap toleran, menghindari diskriminasi, membangun kerjasama, menghormati identitas budaya orang lain. Nah, adapun sejarah awal pendidikan multikultural di Indonesia. Di Indonesia sendiri, pada masa sebelum kemerdekaan, pendidikan digunakan untuk membangun kesadaran kebangsaan. Tokoh seperti Ki Hajar Dewantara menanamkan nilai persamaan derajat dan penghormatan terhadap budaya lokal. Masa awal kemerdekaan pendidikan berorientasi pada pembentukan identitas nasional. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar penghargaan terhadap keberagaman. Pendidikan menjadi alat pemersatu berbagai kelompok etnis dan budaya dalam satu negara Indonesia. Selanjutnya masuk pada perkembangan era Orde Baru. Nah, pada era Orde Baru, pendidikan menekankan persatuan dan stabilitas nasional dengan kurikulum yang bersifat sentralistik. Perbedaan budaya kurang mendapat ruang dalam pembelajaran sehingga pendidikan cenderung bersifat seragam. Kondisi ini berdampak pada semakin kuatnya identitas nasional, tetapi keberagaman budaya belum sepenuhnya diapresiasi. Pada periode ini, konsep pendidikan multikultural belum berkembang secara tegas dalam sistem pendidikan. Nah, pendidikan multikultural pada era reformasi. Nah, setelah reformasi 1998, pendidikan mulai menekankan demokrasi, HAM, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Pendidikan multikultural dipandang sebagai solusi untuk mengurangi konflik, SARA, dan memperkuat persatuan bangsa. Nah, selanjutnya pendidikan multikultural dalam kebijakan pendidikan nasional. Pendidikan multikultural dalam kebijakan pendidikan nasional berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penerapannya diperkuat melalui profil pelajar Pancasila dalam kurikulum merdeka dengan menghargai keberagaman budaya, membangun karakter, serta menciptakan pembelajaran yang inklusif dan demokrasi tanpa diskriminasi. Nah, yang terakhir, implementasi pendidikan multikultural di sekolah. Pendidikan multikultural di sekolah dapat diterapkan melalui pembelajaran berbasis budaya lokal, diskusi lintas budaya dan agama, serta proyek Bhinneka Tunggal Ika. Nah, guru pun berperan sebagai teladan dalam sikap toleransi dan menciptakan lingkungan belajar dan inklusif tanpa diskriminasi. Tantangannya adalah intoleransi, hoaks,
ujaran kebencian, dan kesadaran pendidikan. Namun, teknologi dan kurikulum merdeka menjadi peluang untuk memperkuat literasi budaya dan kewarganegaraan di era digital. Nah, selanjutnya di materi yang kedua ini yang akan dibahas yaitu keberagaman budaya dalam masyarakat Indonesia. Nah, adapun pengertian keberagaman budaya adalah kondisi masyarakat yang memiliki berbagai macam kebudayaan seperti adat istiadat, bahasa, kesenian, pakaian, makanan, dan tradisi. Keragaman tersebut terbentuk dari perbedaan lingkungan, sejarah, dan kehidupan masyarakat di setiap daerah. Selanjutnya, bentuk-bentuk keberagaman budaya. Nah, bentuk-bentuk keberagaman budaya Indonesia dapat dilihat dari bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, tarian musik, makanan tradisional, serta tradisi dan ucapan adat. Setiap daerah memiliki ciri khas budaya yang berbeda. Keberagaman tersebut menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang perlu dihargai dan dilestarikan. Adapun faktor penyebab keberagaman budaya. Nah, keragaman budaya Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. 2. Perbedaan lingkungan alam setiap daerah. 3. Sejarah dan perkembangan masyarakat yang berbeda. 4. Perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat masyarakat. Nah, adapun tantangan keberagamannya. Yang pertama, globalisasi. Budaya dari luar mudah masuk sehingga budaya lokal bisa semakin kurang dikenal. Dan kedua, kurangnya minat generasi muda. Nah, generasi muda lebih tertarik pada budaya populer daripada budaya daerah sendiri. Dan yang ketiga, perbedaan budaya. Perbedaan suku, adat, dan kebiasaan dapat menimbulkan konflik jika tidak saling menghargai. Yang keempat, komersialisasi budaya. Budaya dapat digunakan untuk kepentingan ekonomi sehingga nilai dan makna aslinya berisiko berkurang. Kurangnya kesadaran melestarikan budaya. Generasi muda perlu lebih memahami pentingnya menjaga budaya daerah. Nah, adapun manfaat keberagaman budaya. Keberagaman budaya memiliki banyak manfaat, antara lain memperkaya kebudayaan nasional, menjadi identitas bangsa Indonesia, menjadi daya tarik pariwisata, mendorong masyarakat untuk mengenal budaya daerah lain, mampu memupuk sikap toleransi, dan menumbuhkan sikap saling menghargai. Nah, selanjutnya, sikap melestarikan budaya. Pelestarian budaya berarti usaha untuk menjaga agar budaya tetap dikenal, digunakan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Contohnya, mengenalkan budaya sejak dini melalui pendidikan di Indonesia. Nah, itulah hasil resume saya pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.